Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara, NIM 1210615, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam kelas BKI 1B. Adapun video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Yusriadi SAGMA. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manfaat yang telah saya peroleh setelah mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, apa sih bahasa itu? Adapun pengertian dari bahasa, bahasa merupakan alat atau media untuk berkomunikasi yang digunakan suatu kelompok guna sebagai alat komunikasi, berinteraksi, dan sebagai identitas bangsa yang juga diri sendiri. Sedangkan pengertian dari mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata kuliah pengembang kepribadian yang menekankan keterampilan mahasiswa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, adapun manfaat yang kita peroleh setelah mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia, yang pertama, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional sekaligus bahasa persatuan. Yang kedua, melestarikan bahasa. Dengan mempelajari bahasa Indonesia, sama artinya dengan kita telah melestarikan bahasa Indonesia. Yang ketiga, mempermudah komunikasi. Sebagaimana yang kita ketahui, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang keempat, menambah wawasan dan pengetahuan. Nah, dalam belajar bahasa Indonesia, kita juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Yang awalnya pengetahuannya kita kurang, dengan mempelajari bahasa Indonesia, pengetahuan dan pengalaman kita akan bertambah. Yang kelima, merangsang munculnya ide-ide baru. Dalam mempelajari bahasa Indonesia, kita akan belajar membuat beragam karya sastra seperti pantun, puisi, cerpen, dan lain sebagainya. Realisme dalam diri kita semakin meningkat. Nah, dengan mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita juga akan semakin tahu asal mula bahasa Indonesia, sejarah bahasa Indonesia, sehingga meningkatkan rasa nasionalisme yang ada pada diri kita. Yang ketujuh, bahasa Indonesia hendak senantiasa lestari. Memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar akan menjadi kultur yang baik. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita akan terbiasa dalam berbicara yang baik dan benar, yang sopan terhadap orang tua, guru, dosen, maupun yang lainnya. Selanjutnya, menggambarkan pribadi yang kita miliki menjadi pribadi yang baik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita dapat disegani oleh orang lain dan tercermin dalam diri kita sikap sopan dan santun. Karena apa? Karena tutur kata yang dimiliki oleh bahasa Indonesia sangatlah sopan. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, itu yang 9, berkurangnya rasa grogi. Jika kita sudah sering menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta memahami bagaimana cara bertutur kata yang baik dan benar, maka apabila kita berada pada pertemuan penting seperti meeting, kita tidak akan memakai bahasa gaul untuk dicantumkan di dalamnya. Dan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita akan merasa lebih percaya diri untuk tampil di depan dan mengurangi rasa grogi yang ada pada diri kita. Tujuan mempelajari bahasa Indonesia itu sendiri adalah untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa, mengasah kemampuan berbahasa, tidak membiasakan plagiat, memahami bahasa baku dan tidak baku, mengerti bagaimana membuat makalah, artikel, karya ilmiah dengan baik dan benar. Jadi, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa mata kuliah bahasa Indonesia ini sangatlah penting, apalagi kita sebagai mahasiswa ini sangatlah penting untuk mempelajarinya, karena di dalamnya itu memuat tentang penulisan yang baik dan benar sebagai bekal penulisan skripsi yang dipelajari, yaitu sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena kekurangannya datang daripada diri saya sendiri dan kelebihan dan kesempurnaannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.